Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi munakahat, yaitu pernikahan dalam Islam. Materi pernikahan dalam Islam dengan kompetensi dasar. Yang pertama, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan KD yang kedua, menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Temuan pertama, dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam. Marilah amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama menerangkan acara khitbah atau lamaran. Gambar kedua yaitu acara akad pernikahan. Gambar ketiga yaitu untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan sah. Gambar keempat, tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam sangat mengajurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan berhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Materi pernikahan yang pertama, makna nikah. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Materi yang kedua, dalil nikah. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Materi yang ketiga, tujuan pernikahan. Bahwa tujuan pernikahan yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan pernikahan yang kelima adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh, dan yang keenam untuk mendapatkan rumah tangga yang islami. Materi pernikahan yang keempat yaitu hukum pernikahan. Para ahli fikih sependapat
bahwa hukum pernikahan tidak sama di antara orang mukallaf, dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Pertemuan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis mahram, rukun, dan syarat nikah, hikmah nikah, hak dan kewajiban suami dan istri, serta penerapan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Materi pernikahan yang pertama, mahram. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, turunan, pernikahan, persusuan, dikumpul atau dimadu. Materi yang kedua, dan syarat nikah. Jumhur ulama sebagaimana juga madhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, dan 2 orang saksi, serta zihad ijab qabul. Materi yang ketiga, hikmah pernikahan. Yang pertama, ceritanya hubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan yang kedua adalah mendapatkan keturunan yang sah. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Hikmah pernikahan yang keempat, terjadi kerjasama antara suami istri. Dan kelima, terjalin silaturahmi antara keluarga besar. Materi keempat, hak dan kewajiban suami istri. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak suami dan istri. Kewajiban tersebut meliputi yang pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Yang kedua, kewajiban suami dan istri. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami. Materi yang kelima yaitu penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang ketiga, melahirkan ketenangan jiwa. Yang keempat, meniti jalan bertakwa. Dan kelima, mencegah penyakit dari dekadensi moral. Demikianlah materi hukum pernikahan dalam Islam. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.